Halo semuanya, welcome back to Reviews. Kali ini kita akan membahas film yang berjudul Deadly Illusion. Film ini bercerita tentang seorang wanita bernama Mary yang berprofesi sebagai penulis. Dia terpaksa harus menerima sebuah tawaran menulis buku baru untuk membantu finansial suaminya yang terpuruk. Mary pun mempekerjakan seorang babysitter untuk mengawasi anak-anaknya. Babysitter itu terlihat sangat manis dan polos. Tapi ternyata gadis itu tidak sepolos yang ia kira. Mary Morrison adalah seorang penulis sukses. Ia hidup dengan harmonis dengan suami dan anak-anaknya di sebuah rumah mewah. Suatu hari, pihak penerbit memintanya untuk menulis sebuah buku baru, tapi tawaran tersebut ditolak oleh Mary. Suaminya, Tom, melihat surat penawaran itu dan meminta Mary untuk menerima saja tawaran tersebut. Mary menolak karena menurutnya ia berubah jadi orang lain ketika sedang menulis buku. Mary juga khawatir anak-anaknya nanti jadi tidak terurus. Tapi begitu Mary tahu suaminya sedang terkena musibah yang menyebabkan kerugian finansial yang besar, mau tak mau Mary pun harus menerima tawaran itu. Di dalam pusat kebugaran, Mary curhat sama sahabatnya, Elaine, mengenai tawaran tersebut. Sahabatnya lantas menyarankan agar Mary mempekerjakan seorang babysitter supaya Mary bisa menulis buku barunya itu. Mary pun akhirnya setuju. Setelah mewawancarai banyak kandidat, Mary masih merasa kurang cocok hingga datanglah Grace. Grace ini terlihat sangat polos dan pandai mengambil hati anak-anak Mary. Grace memang kelihatan sangat piawai dalam mengurus anak-anak Mary. Ia juga sangat rajin dan pintar mengambil hati Mary. Mary pun jadi sangat simpatik dan sayang sama Grace. Ia membelikannya baju-baju bagus dan mahal. Suatu hari, Mary merasa buntu. Ia jalan-jalan keliling rumah untuk mencari inspirasi. Tapi anehnya, ia terbayang akan sosok Grace. Di ruang tamu, Grace bilang kepada Mary bahwa ia merasa sangat disayangi oleh Mary. Grace memohon kepadanya untuk tidak pernah melepaskannya. Mereka pun berpelukan. Mary tertidur, samar-samar ia merasa sedang dicumbu oleh Grace. Tapi ketika ia bangun, ia tidak menemukan siapapun di sana. Di pusat kebugaran, Mary bercerita kepada Elaine tentang Grace. Ia merasa Grace agak aneh. Di satu sisi, Grace adalah anak yang sangat polos. Tapi di sisi lain, Grace seperti seorang penggoda. Mary dan suaminya beserta Grace menghadiri acara pertunjukan di sekolah anak Mary. Di belakang panggung, Mary meminta Grace untuk melupakan apa yang terjadi di sofa ruang tamu. Tapi Grace kebingungan. Ia bertanya, "Memang apa yang terjadi?" Mary pun kaget dan ia segera mengatakan bahwa tidak ada apa-apa. Mary sedang sibuk menulis. Tom meminta Grace menemaninya untuk mengantar anak-anak ke sekolah. Selesai mengantar anak-anak, Tom mengajak Grace untuk makan bersama. Grace yang pemalu seketika berubah menjadi percaya diri dan penggoda. Suatu hari, Mary sedang berendam di bathtub. Tiba-tiba datanglah Grace melayaninya dengan gaya ala-ala spa profesional. Tapi Mary kok jadi ikutan diservis sama Grace sampai puas? Tapi anehnya, kejadian itu lagi-lagi seperti ilusi yang samar-samar terjadi. Mary mengajak Grace pergi ke pinggir sungai untuk refreshing. Mereka terlihat begitu menikmati waktu mereka berdua dan akhirnya mereka pun berciuman. Ketika mau pulang, ban sepeda mereka ternyata disayat. Mereka berdua pun akhirnya jalan kaki hingga larut malam. Di rumah, Tom dan Elaine sangat mengkhawatirkan Mary. Elaine menasihati Mary untuk lebih memperhatikan Tom supaya Tom tidak berselingkuh. Tapi
Mary malah marah dan menuduh Elaine naksir sama Tom. Mary merasa agak kurang sehat dan ia pun tertidur di ranjangnya. Tiba-tiba, ia terbangun karena mendengar suara desahan dari luar. Ia begitu terkejut ketika melihat Grace dan Tom sedang bercumbu panas di dapur. Melihat ini, Mary pun pingsan. Mary terbangun dan merasa kesal ketika melihat Grace. Ia pun mengusirnya. Adegan berlanjut di mana Mary menelpon agensi penyalur babysitter. Ia terkejut ketika pihak agensi mengatakan tidak ada pengasuh dari mereka yang bernama Grace. Mary mengunjungi Elaine di tempat kerjanya. Tapi betapa terkejutnya ketika ia malah menemukan Elaine sudah tewas. Mary pun dibawa ke polisi untuk penyelidikan. Ia dibuat terkejut ketika polisi mencurigainya. CCTV memperlihatkan sosok perempuan bertudung yang terlihat seperti Mary. Bahkan sidik jarinya juga ditemukan pada gunting yang menusuk Elaine. Tom bertanya kepada Mary, pergi kemana kemarin malam? Mary mengatakan kalau ia cuma berkeliling rumah saja. Tom bilang bahwa polisi menemukan catatan Elaine tentang Mary. Nampaknya, Mary didiagnosa mengalami gangguan PTSD. Selesai dari kantor polisi, Mary mengunjungi kampung halaman Grace di California. Ia menemukan fakta bahwa Grace adalah korban penganiayaan di masa kecilnya. Dan sebelum menjadi pengasuh anak Mary, Grace bekerja di sebuah pusat kebugaran kelas atas. Di rumah, Grace dengan pakaian seksinya mendatangi Tom yang sedang mandi dan menggodanya. Tom menolak, dan Grace malah menyerangnya dengan pisau. Sesampainya di rumah, Mary mendapati Tom terluka parah di kamar mandi. Grace yang awalnya tampak polos tiba-tiba berusaha menyerang Mary dan mengaku sebagai Margaret. Grace terlibat pembicaraan aneh dengan dirinya sendiri. Ia berusaha menghentikan sosok Margaret yang jahat. Kayaknya Grace ini mengidap kepribadian ganda. Untungnya Mary berhasil menghentikan serangan Grace dengan melempar vas ke atas kepalanya. Di pelukan Mary, Grace memohon kepada Mary untuk tidak menyerah akan kondisinya. 1 tahun pun berlalu. Mary mengunjungi sebuah rumah sakit dan di sana ia mengunjungi Grace. Di akhir film, terlihat seorang wanita bertudung yang keluar dari rumah sakit. Wanita itu persis seperti wanita yang terlihat di CCTV setahun lalu ketika Elaine terbunuh. Siapa sebenarnya wanita tersebut adalah sebuah misteri.